والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في kitab Tauhid, masih dalam bab yang pertama, di mana terakhir beliau menyebutkan asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an terhadap komentar beliau atau mengenai komentar beliau terhadap ayat dalam surah Al-An'am yang telah berlalu, ayat 151 sampai 153, di mana beliau mengatakan qala bin Mas'udin radhiyallahu an man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman al-ayah. Barang siapa yang hendak melihat wasiat Muhammad SAW yang akhir hidup beliau, yang beliau sampaikan pada akhir hidup beliau, maka hendaknya dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, katakanlah wahai Muhammad, kesinilah kalian, aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian, yakni sesuatu yang dia wasiatkan agar kalian meninggalkannya, yaitu syirik, sampai pada firman-Nya wa anna hadza sirati mustaqiman al-ayah. Dan ini telah berlalu kita jelaskan. Kemudian dalil yang terakhir pada bab yang pertama ini, beliau bawakan dari hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Kata beliau wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah ubashshirun nas qala la tubashshirhum fayattakilu. Akhrajahu fi sahihain. Tapi ini hadits beliau jadikan penutup dari kitab atau dari bab yang pertama ini. Kata beliau rahimahullah, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah berboncengan atau menjadi teman Nabi SAW, berboncengan di atas himar, di atas seekor keledai. Faqala li, lantas beliau bersabda kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah kamu apa, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa yang menjadi hak Allah, atau apa hak Allah kepada para hamba dan apa hak para hamba kepada Allah? Saya pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, lebih mengetahui. Beliau bersabda, menjawab sendiri pertanyaannya, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah kepada para hamba adalah menyembah, beribadah kepadanya, mereka beribadah kepadanya dan tidak berbuat kesyirikan dengannya syai'an, sedikit pun juga. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Sementara sebaliknya, hak para hamba kepada Allah adalah Allah tidak akan menyiksa siapapun yang tidak pernah berbuat kesyirikan dengannya syai'an, yakni ketika dia meninggal. Iya, ketika orang ini meninggal dalam keadaan tidak pernah berbuat syirik. Qultu, saya pun berkata, ya Rasulullah ubashirun nas, wahai Rasulullah, apakah boleh saya kabarkan, saya beritahukan kabar gembira ini
kepada orang-orang, qala la tubashshirhum, beliau bersabda, jangan kamu kabarkan kepada mereka, fayattakiru, karena nanti dikhawatirkan mereka akan bersandar, yakni maksudnya bersandar pada tauhid mereka dan meninggalkan amalan. Diriwayatkan oleh keduanya, yakni Al-Bukhari dan Muslim dalam As-Sahihain. Dalam sahih keduanya. Iya. Hubungan hadits ini dengan kitab dengan judul tarjamah, yakni Kitab Tauhid. Di sini secara umum ada dua perkara, ya, hubungannya, munasabahnya. Hubungan yang pertama, bahwa hadits ini menjelaskan bahwa tauhid merupakan hak Allah Ta'ala kepada para hamba. Hak Allah Ta'ala kepada para hamba. Iya. Jadi sebagai penekanan pada apa-apa yang telah berlalu, yang mana pada pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, disebutkan hak Allah yang pertama kali. Barulah disebutkan hak kedua orang tua. Iya. Maka hadits ini menekankan ayat ini bahwa hak Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Adalah at-tauhid. Karena ialah hadits ini disebutkan dalam kitab at-tauhid. Kemudian sisi hubungan yang kedua, bahwa hadits ini berisi keutamaan, 3 jenis keutamaan tauhid. Berisi 3 jenis keutamaan at-tauhid. Keutamaan yang pertama, iya, nampak jelas di mana Allah Ta'ala punya banyak hak kepada hamba, kan begitu? Salat, kemudian zakah, al-hajj. Hak Allah kepada para hamba sangat banyak. Tapi di sini Nabi hanya menyebutkan satu di antaranya. Dan tentunya ketika banyak perkara lantas hanya disebutkan salah satunya, maka ini menunjukkan yang satu yang disebutkan ini punya keistimewaan, kan begitu? Punya keistimewaan, padahal banyak yang lainnya. Maka tatkala beliau berkata kepada Mu'adz, apa haknya Allah? Mu'adz bukan orang yang jahil tentunya, kan? Ya, masa beliau tidak tahu haknya Allah Ta'ala? Salat banyak. Cuma di sini beliau mengatakan Allah wa Rasuluhu alam untuk mengetahui mungkin ada jawaban hikmah yang lain. Mungkin ada tambahan ilmu yang lain. Karena kalau dia jawab ini, mungkin tentunya apa? Ketika dia jawab salat, benar itu haknya Allah. Dan ini mungkin juga sebagai bentuk adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa di antara keutamaan tauhid, dia merupakan hak Allah yang terbesar. Sekaligus sebaliknya merupakan kewajiban hamba yang terbesar, kan begitu? Ini keutamaan yang pertama. Kenapa dia yang terbesar? Karena banyak hak-hak Allah kepada hamba, banyak kewajiban hamba kepada Allah, tapi yang disebutkan oleh Nabi hanya satu, berkenaan dengan tauhid, ibadah dan ibadah. Keutamaan yang kedua dari hadits ini, jaminan bahwa orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini tentunya orang yang tidak berbuat syirik, yakni dalam keadaan dia meninggal. Ketika dia meninggal sedang tidak memiliki dosa syirik. Bukan diandingkan di sini tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Karena tidak diragukan bahwa walaupun ada orang yang berbuat syirik di awal hidupnya, tapi di akhir hidupnya ketika dia meninggal dia di atas tauhid, maka apa hukumnya? Ya kan begitu. Terampuni dosa-dosanya ketika dia bertaubat, memurnikan ibadahnya. Iya. Al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu menghapuskan semua dosa sebelumnya. Maka ketika dia berbuat syirik di awal umurnya, di awal hidupnya, kemudian pada akhir hidupnya dia memurnikan ibadah tauhid sebagai bentuk taubatnya, maka kesyirikan yang terdahulu terhapus. Orang yang seperti ini insyaallah masih masuk dalam janji dalam hadits ini, yaitu Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak pernah berbuat, orang-orang yang tidak berbuat syirik, yakni orang yang tidak berbuat syirik ketika dia meninggal, dia sedang tidak menanggung dosa syirik. Adapun orang yang berbuat dosa syirik di awal hidupnya lantas dia bertaubat, maka apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah menghapuskan seluruh
seluruh dosa. Maka ini keutamaan tauhid yang kedua, yaitu bahwa tauhid, orang yang meninggal di atas tauhid, baik itu di awal umurnya berbuat syirik ataukah tidak, yang jelas ketika dia meninggal dalam keadaan bertauhid dengan tauhid yang sempurna, maka apa? Allah Ta'ala tidak akan menyiksanya. Tidak akan menyiksanya. Kemudian keutamaan yang ketiga, bahwa dia merupakan ini penegasan bahwa betul-betul orang yang sempurna tauhidnya tidak akan tersentuh dosa. Tidak akan tersentuh apa? Siksa. Pemahamannya apa? Orang disiksa karena apa? Karena dosa, kan begitu. Tatkala dia tidak disiksa gara-gara tauhid, menunjukkan apa? Tauhid ini bisa menghapuskan dosa-dosa, kan begitu. Ini keutamaan yang ketiga dari hadits ini. Tatkala Allah menjamin orang yang tidak pernah berbuat syirik atau orang yang bertauhid itu tidak akan disiksa, ini menunjukkan bahwa tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Karenanya akan datang pada bab berikutnya tentang fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan bahwa dia bisa menghapuskan dosa-dosa. Iya. Maka ini secara umum tiga keutamaan atau dua hubungan antara hadits ini dengan kitab At-Tauhid. Jadi munasabah, korelasi hubungan yang pertama adalah masalah bahwa tauhid merupakan hak Allah yang terbesar dan kewajiban hamba yang terbesar. Sementara hubungan yang kedua bahwa hadits ini memuat tiga keutamaan At-Tauhid. Tiga keutamaan At-Tauhid. Adapun makna kata per kata dari hadits ini kita baca. Kata beliau radhiyallahu an, kata Mu'adz bin Jabal, dan beliau adalah seorang alim dari para sahabat. Dan cukuplah yang menunjukkan keutamaan beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, dan menunjukkan bagaimana percayanya Nabi kepada keilmuan beliau adalah tatkala beliau diutus ke Yaman untuk menyerukan tauhid kepada ahlul kitab yang berisi orang-orang Yahudi ketika itu. Yang sudah dimaklumi bahwa orang-orang Yahudi adalah orang yang berilmu terhadap kitab, berilmu terhadap Alkitab, mengetahui sedikit banyak tentang al-Islam, tentang Nabi. Sampai-sampai dalam sebagian riwayat mereka menanyakan tiga pertanyaan kepada Nabi. Katanya tidak ada yang tahu jawabannya kecuali Nabi, kan begitu. Wahai Muhammad, saya akan menanyakan kepada kamu tiga pertanyaan, dan pertanyaan ini tidak ada yang bisa menjawab dengan benar kecuali Nabi. Dan kata Nabi dalam hadits tersebut, saya belum tahu jawabannya ketika itu. Sekarang pertanyaannya, kira-kira Yahudi tahu nggak jawabannya? Sudah tahu nggak jawabannya ini? Ini tiga pertanyaan, dia sudah tahu nggak jawabannya? Sudah kan? Karena dari mana dia bisa menilai benar atau salah kalau dia tidak tahu, kan begitu? Dia katakan, saya akan bertanya tiga pertanyaan yang tidak ada yang tahu jawabannya kecuali Nabi. Berarti dia sudah tahu jawabannya, kan? Sementara Nabi mengatakan waktu itu saya belum tahu, sampai Jibril mengabarkan jawabannya kepadaku. Lihat bagaimana bukan main-main keilmuan mereka. Dan tentunya ketika seorang atau mad'u itu adalah orang yang berilmu, semakin tinggi mad'u atau pelaku kesesatan, penyuruh kesesatan yang ingin didakwai, otomatis yang mendakwahinya juga harus orang yang berilmu. Sementara yang Nabi utus adalah siapa? Mu'adz bin Jabal, bukan berdua sendiri. Kan begitu. Ini menunjukkan bagaimana kepercayaan Nabi kepada keilmuan beliau radhiyallahu taala an. Dan ini cukup sudah menjadi keutamaan dan keilmuan beliau. Kunyah beliau Abu Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal al-Ansari. Beliau menyaksikan perang Badar dan semua perang setelahnya. Kata beliau, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Saya berboncengan dengan Nabi sallallahu di atas himar, di atas keledai. Di sini ada beberapa pelajaran yang kita bisa petik. Pelajaran yang pertama, bolehnya berboncengan di atas sebuah kendaraan.
di atas sebuah kendaraan selama tidak memberatkan atau menyiksa kendaraan tersebut. Dan ini berlaku mutlak. Ya. 6. Di sini beliau berboncengan dengan Mu'ad di atas himar. Tapi tentunya ini di atas batas ke apa sesuai dengan kewajaran. Ya, kalau motornya muatnya mampu menanggung seberapa kilogram saja, ya, maka apa? Tidak boleh dibebani lebih, dibonceng 4 misalnya. Ya, kan begitu. Tapi hukum asalnya boleh berboncengan di atas kendaraan selama tadi tidak memberikan mudarat kepada tunggangan tersebut atau apa yang dijadikan kendaraan tersebut. Iya, kemudian faedah yang kedua dari kisah ini menunjukkan tawadhu, rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di mana beliau sebagai penguasa, pemimpin, itu mau berboncengan di atas keledai lagi. Iya. Berboncengan dengan rakyatnya di atas satu kendaraan. Maka ini menunjukkan tawadu dan rendah hatinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga, selanjutnya kata Nabi, faqala li, kata Mu'ad, maka Nabi bersabda kepadaku, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah kepada para hamba dan apa hak para hamba kepada Allah? Di sini ada dua faedah. Faedah yang pertama, bolehnya seorang alim mengadakan ikhtibar, ujian atau imtihan kepada muridnya. Ya, menanyakan sebuah permasalahan, ya, untuk apa? Menguji sampai di mana daya tangkap atau pemahaman si murid. Maka ini dalil menunjukkan bolehnya ada ikhtibar, ujian dan imtihan dalam dars, dalam sebuah pelajaran. Iya. Kemudian juga bisa dipetik dari sini bolehnya seorang guru melontarkan, memberikan sebuah syubhat, membacakan sebuah syubhat, ya, kepada para muridnya agar mereka mendapatkan jawabannya, mencari jawabannya, ya. Tapi dengan syarat, dengan syarat bahwa si guru harus memberikan jawabannya sebelum majelis berakhir. Memberikan jawabannya sebelum majelis berakhir. Ini. Dan tentunya sesuai dengan kadar keilmuan si murid, ya. Artinya muskilahnya, dan ini macam-macam. Kadang dalam pelajaran nahwu ada hal-hal yang mungkin menjadi muskilah, dipertanyakan, yang merasa aneh bagi mereka, atau dalam masalah fikih, dalam masalah akidah. Dan kata syubhat di sini berlaku umum, ya, bukan endingkan dengannya sekedar dalam masalah akidah. Iya. Nah, jadi hal-hal yang mungkin menurut mereka kurang jelas, ya. Nah, atau sesuatu kesesatan disampaikan agar si murid mencari jawabannya, menjawabnya. Tapi ini dipersyaratkan bahwa si guru menyampaikan jawaban dari syubhat tersebut sebelum majelis berakhir. Tidak boleh dia sampaikan sekarang kemudian dia katakan cari jawabannya, kita ketemu besok. Ya, kita ketemu besok. Padahal ini syubhat, apalagi dalam masalah akidah, ya. Yang terus dalam masalah akidah. Ya. Karena tidak ada jaminan, mungkin si murid pusing 7 keliling, ya, belum lagi besok sudah meninggal dia dalam keadaan syubhat di dalam dirinya. Ya, tidak keluar, pusing dia, kan begitu. Dan mungkin tidak ada yang bisa menjamin hatinya bisa tetap, kan begitu. Ya. Maka ini dipersyaratkan oleh para ulama sebelum majelis berakhir dia harus sampaikan jawabannya. Dia harus sampaikan jawaban dari syubhat tersebut. Kapan tidak terpenuhi maka tidak boleh menyampaikannya kepada para tulab. Nah, kemudian masalah selanjutnya, masalah yang ketiga berkenaan dengan sabda Nabi ini, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah kepada hamba dan apa hak hamba kepada Allah? Di sini penyebutan hak Allah kepada hamba. Hak artinya apa? Harus, tidak boleh tidak. Harus dia
harus diberikan kepadanya. Misalnya hak Allah berarti hamba wajib harus menyerahkan hak Allah kepada Allah. Dan ini hal yang tidak ada masalah. Ketika dikatakan hak Allah atas para hamba, sudah jelas, maklum. Sekarang yang mungkin ada muskilah pada kalimat hakul ibadi ala Allah. Hak hamba kepada Allah. Hak para hamba kepada Allah. Sama seperti ini hak. Dan ini hak yang hakiki, hak yang sebenarnya. Hak yang sebenarnya. Yakni suatu perkara yang Allah Ta'ala harus memberikannya kepada hamba. Harus memberikannya kepada para hamba. Ini namanya hak. Ya kan? Ketika kita mengatakan hak Allah atas para hamba, yakni hamba harus menyerahkannya kepada Allah, tidak boleh tidak. Yaitu apa tadi? Beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik, harus, wajib. Demikian pula sebaliknya, ketika dikatakan hak para hamba kepada Allah, berarti apa? Allah Subhanahu wa taala harus memberikan hak tersebut. Wajib memberikan hak tersebut kepada hamba kapan hamba memenuhi persyaratannya, yaitu tidak menyiksa bagi siapa yang tidak berbuat syirik. Maka di sini ada penyebutan hak bagi Allah. Allah itu punya kewajiban kepada hamba. Ada hak hamba kepada Allah. Maka di sini muncul pertanyaan, dan tentunya di sini kemudian para ulama memiliki dua pendapat dalam masalah ini mengenai masalah hak ini. Apakah hak ini merupakan hak yang sifatnya tafaddulan, ataukah hak yang bersifat hak wajib? Yang sifatnya hak yang wajib. Maksudnya kalau hak yang wajib artinya memang Allah Subhanahu wa taala menyerahkan hal tersebut, harus memberikan hal tersebut kepada hamba sebagai bentuk kewajiban. Tapi kalau hak tafaddul artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka sebagai bentuk keutamaan saja dari Allah. Sebagai bentuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan sifatnya asalnya wajib bagi Allah. Tidak. Asalnya sekedar Allah Subhanahu wa taala memberikannya sebagai tafaddulan, sebagai keutamaan darinya. Maka di sini para ulama dan di antara Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, beliau mengatakan bahwa yang rajih dalam masalah ini bahwa hak di sini adalah hak yang wajib. Yani Allah Ta'ala memiliki hak dan harus menyerahkan hak hamba kepadanya, kepada para hamba. Hanya saja kata beliau, hak ini hak yang ada pada Allah atau kewajiban yang ada pada Allah, yang Allah berikan kepada para makhluk, ini bukan hamba yang wajibkan kepada Allah, tapi Allah sendiri yang mewajibkan atas dirinya. Allah sendiri yang mewajibkan atas dirinya. Dan kapan dia sudah mewajibkan sesuatu atas dirinya, maka sudah menjadi apa? Al-wa'd, kan begitu, janji, dan Allah tidak akan menyisi janjinya. Maka dia dipandang wajib dari sisi itu, karena Allah sudah menjanjikan hal tersebut dan sudah menetapkan hal tersebut atas dirinya. Maka ketika kita katakan siapa yang tidak berbuat syirik, maka Allah wajib harus memberikan haknya hamba, maka kita katakan iya, ini betul. Tapi keharusan yang ada pada Allah di sini, yang mengharuskannya adalah Allah sendiri, bukan hamba, bukan gara-gara dia tidak berbuat syirik sehingga dia pun berhak. Pada dasarnya tidak seperti itu, tapi Allah Ta'ala yang menetapkan hal itu atas dirinya sendiri. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan pada dirinya rahmat. Allah mewajibkan atas dirinya rahmat. Allah wajib merahmati. Tapi siapa yang mewajibkan Allah untuk merahmati? Dirinya sendiri. Ya kan? Dia sendiri yang mewajibkan dirinya untuk merahmati. Demikian pula dia sendiri mewajibkan dirinya, mengharuskan dirinya untuk tidak menyiksa siapa yang tidak berbuat syirik. Ya kan? Karenanya lah, barang siapa yang tidak berbuat syirik, maka Allah harus
Wajib untuk apa? Memberikan haknya. Karena dia sendiri telah mewajibkan atas dirinya, kan begitu. Karena dia sendiri telah memberikan atau apa menetapkan hal tersebut atas dirinya. Jadi bukan sekedar pemberian tafaddulan semata-mata karena Allah ingin dia diberikan keutamaan, tidak disiksa karena dia bertauhid, bukan sekedar seperti itu. Tapi memang hal yang harus. Ya Allah haruskan dirinya untuk tidak menyiksa orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan. Nah, ini makna hakul ibad ala Allah. Hak hamba, hak para hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni karena Allah Ta'ala telah mengharuskan hal itu atas dirinya, maka hal itu pun menjadi wajib atas Allah, atas kewajiban dari Allah sendiri. Karena ketika Allah sudah mewajibkan hal tersebut atas dirinya, maka itu sudah menjadi janji. Ya kan begitu. Dan Allah mengatakan wa'dallahi la yukhlifullahul mi'ad. Itulah janji Allah, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Maka dari sini wajiblah. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan wajib atas kami untuk menolong kaum mukminin. Maka wajib, Allah harus wajib untuk menolong orang-orang beriman. Cuman siapa yang mewajibkan pada Allah? Dirinya sendiri. Allah mewajibkan dirinya untuk menolong kaum mukminin, sehingga itu sudah menjadi janji. Karena ialah hukum menolong kaum mukminin di sini, yakni ketika Allah dikatakan dia menolong kaum mukminin, itu hukum apa? Itu merupakan suatu hal yang harus dan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda tentunya dengan masalah kewajiban atau keharusan yang dipahami oleh orang-orang Mu'tazilah. Di mana orang-orang Mu'tazilah di antara 5 usul mazhab mereka adalah apa? Al-adl, keadilan. Adalah keadilan. Di mana mazhab maksud Mu'tazilah dengan mazhab dengan apa? Asal mereka keadilan, yaitu kata mereka Allah Ta'ala sebagai bentuk keadilannya wajib menyiksa orang-orang yang berbuat dosa. Karena dia telah mengancam dalam Al-Quran. Ya kan? Kapan dia tidak menyiksa? Berarti apa? Menyelesaikan janjinya, tidak adil. Dan juga sebaliknya wajib bagi Allah untuk memasukkan atau memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik. Dengan kewajiban yang apa? Karena hamba sudah mengerjakan apa? Ketaatan. Tatkala Mu'tazilah mengatakan perbuatan hamba bukan makhluk, perbuatan hamba itu bukan ciptaan Allah, tapi murni semata-mata perbuatan apa? Hamba. Ketika hamba sholat, hamba yang ciptakan sholatnya, bukan Allah. Maka apa? Karena hamba sendiri yang memunculkan sholatnya, Allah wajib membalasnya. Allah wajib membalasnya. Sebagaimana ketika ada orang berbuat dosa, Allah wajib menyiksa. Karena ialah mereka mengkafirkan apa? Atau mengatakan bahwa pelaku dosa besar di akhirat kekal dalam api neraka. Walaupun di dunia hukumannya apa? Tidak mukmin dan tidak kafir. Fi manzilah baina manzilatain. Kan begitu. Iya. Maka ini berbeda dengan pemahaman Mu'tazilah dalam masalah wajib, mewajibkan Allah. Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah memiliki kewajiban kepada hamba, dan yang mewajibkan di sini yakni hamba yang punya hak. Allah wajibkan. Apa? Allah Subhanahu wa taala wajib memberikan hak tersebut kepada hamba. Kenapa? Karena mereka beribadah, mereka ini. Mereka menunaikan kewajiban mereka, Allah harus memberikan. Kapan tidak diberikan maka apa? Zalim. Kata mereka. Jadi seakan-akan hamba yang mewajibkan hal tersebut kepada Allah Ta'ala, kewajiban itu. Beda dengan apa yang kita bahas di sini. Ketika kita katakan bahwa hamba punya hak atas Allah, Allah punya kewajiban atas hamba, kita katakan bahwa ini merupakan hak yang wajib, harus Allah penuhi. Tapi apa? Kita katakan bahwa kewajiban Allah ini, Allah sendiri yang apa? Mewajibkan atas dirinya, bukan hamba. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Al-Mu'tazilah. Baik. Faqala li ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah, saya katakan tadi beliau menjawab seperti ini, imam min babil adab, beradab kepada Nabi SAW, atau memang beliau
sengaja menjawab seperti ini untuk mendapatkan apa? Hikmah di balik jawaban Nabi nantinya. Dan ini banyak perkara-perkara, sudah banyak kejadian yang tersebut dalam hadis di mana Nabi mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya jawabannya mereka ketahui. Sahabat mengetahui, cuman mereka tidak menjawabnya dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk mendapatkan mungkin ada jawaban lain. Mungkin ada jawaban lain yang mereka bisa petik ilmu dari jawaban baru tersebut. Iya. Maka beliau pun menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, di sini adab bagi orang yang ditanya tentang sebuah permasalahan. Ya, hendaknya dia menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Yani di sini ketika Nabi masih hidup. Nabi masih hidup. Ya, adapun setelah Nabi meninggal, ya, maka tentunya dicukupkan dengan Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Ya. Apalagi dalam masalah-masalah dunia, masalah-masalah yang tidak ada hubungannya dengan masalah agama. Adapun dalam masalah agama, ya kita bisa masih mengatakan Nabi masih tahu kan? Nabi tahu masalah agama. Ya. Maka kalaupun kita mengatakan dalam masalah agama Allah dan Rasulnya lebih tahu, ini tidak insyaallah tidak mengapa. Apa hukumnya ini? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Memang betul. Allah, Rasulnya lebih tahu, kan begitu. Karena masalah agama Rasul pasti tahu. Cuman kalau dalam masalah dunia, ya, maka tentunya kita tidak boleh mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Cukup dikatakan Allah lebih mengetahui. Kemana si Muhammad tadi? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini apa? Ya, bisa menjurus pada lafaz syirik, kayak kan begitu. Karena meyakini Rasul tahu perkara gaib. Ya, di mana si Muhammad sekarang? Ya, masalah tidak ada hubungannya dengan masalah agama. Maka dicukupkan dengan apa? Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Iya. Maka beliau pun memberikan jawabannya seperti yang disebutkan tadi, disyaratkan menyampaikan sesuatu iskal di hadapan murid harus disampaikan jawabannya sebelum majelis berakhir. Maka beliau pun memberikan jawabannya, hak para hamba kepada Allah, hak Allah kepada para hamba adalah menyembah, beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik. Ini an-nafyu, al-isbat wan nafyu. Ya, ini tauhid. Ya. Syai'an, sedikit pun juga. Dan hak para hamba kepada Allah yaitu dia tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik dengannya syai'an, sedikit pun juga. Ya. Maka di sini Allah Ta'ala tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik. Maksudnya di sini apa tadi? yakni orang yang meninggal dalam keadaan tidak menanggung dosa syirik. Ya. Adapun orang yang berbuat syirik di awal hidupnya akan tetapi dia bertaubat sebelum dia meninggal, maka insyaallah dia masih mendapatkan keutamaan ini. Dia tidak akan disiksa oleh Allah Ta'ala kalau dia tidak berbuat syirik. Nah, di sini tentunya butuh penjelasan yang lebih detail, ya, karena telah warid nas-nas bahwa Allah Ta'ala menyiksa dalam neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti dia apa? Berbuat syirik atau tidak? Ya, setelah disiksa dia dikeluarkan dari api neraka. Pemahamannya dia berbuat syirik atau tidak? Tidak berbuat syirik kan di dunia? Karenanya dia masih keluar. Paham? Dia masih keluar dari neraka. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari neraka nanti orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan di hatinya ada iman sekecil dzarrah, semut kecil. Tapi dia apa? Ya, dan juga kisah dalam riwayat Muslim, orang yang paling terakhir kali keluar dari neraka masuk ke surga. Tidak ada lagi orang yang keluar di belakangnya. Dia orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Ini menunjukkan orang ini masih bertauhid atau tidak? Masih bertauhid. Berbuat syirik di dunia? Tidak. Tidak berbuat syirik. Karena kapan dia berbuat syirik akbar, dia tidak akan keluar dari neraka. Kan begitu? Iya. Bukan di sini ada iskal. Di sini katanya Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak pernah berbuat syirik. Sementara dalil-dalil yang banyak menerangkan apa? Ada orang-orang yang tidak berbuat syirik disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu? Ya. Ada orang-orang yang tidak berbuat syirik tapi tahu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iya. Nah, di sini ada beberapa kompromi atau taujih, pengarahan untuk menggabungkan dua masalah ini. Jadi saya ulangi masalahnya, bahwa di sini Allah menjanjikan tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik. Sementara dalil-dalil yang tidak sedikit jumlahnya menerangkan bahwa Allah Ta'ala mengeluarkan dari neraka, artinya sudah disiksa. Mengeluarkan dari neraka orang-orang yang orang-orang yang tidak berbuat syirik, tidak pernah berbuat syirik. Berarti orang yang telah berbuat syirik juga kena siksaan. Padahal di sini Allah janjikan orang yang tidak berbuat syirik, Allah Ta'ala tidak akan menyiksanya. Iya. Kalau sini ada dua atau ada beberapa perkara yang bisa dijadikan jawaban. Iya. Disebutkan oleh para ulama. Jawaban yang pertama, bisa dikatakan di sini yang pertama bahwa yang diinginkan dengan la yusyriku bihi syai'a, tidak berbuat syirik, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dia adalah orang yang tauhidnya sempurna. Dia telah mentahqiq tauhid, ya, menyempurnakan tauhidnya, sehingga saking besarnya tauhidnya, walaupun dia punya dosa, dosanya terhapus. Seperti yang terjadi pada kisah hadis Bitaqah itu. Hadis tentang orang yang punya 99 golongan dosa. Dosanya banyak. Tapi kenapa tidak disiksa oleh Allah? Padahal ada orang lain juga yang juga tidak berbuat syirik, punya dosa tapi disiksa oleh Allah. Padahal sama-sama tidak berbuat syirik. Bedanya orang yang pemilik Bitaqah ini tauhidnya sempurna, mentahqiq tauhid dengan sempurna dan sangat kuat tauhidnya. Sehingga saking kuatnya tauhid menghapuskan semua dosanya. Karena para ulama mengatakan bahwa penghapus dosa yang paling besar adalah tauhid. Sekedar bertauhid itu sudah menghapuskan dosa. Tinggal bagaimana kekuatannya menghapuskan dosa, kan begitu. Semakin dia permantap tauhidnya, perkuat tauhidnya, semakin banyak dosa yang dia hapuskan. Insyaallah akan kita bahas masalah ini pada bab yang kedua, bahwa tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa. Taujih yang kedua, arahan yang kedua, secara umum saja karena ini mungkin masalah akan berulang. Mungkin bisa dikatakan juga bahwa Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan kepadanya. Mungkin bisa dikatakan di sini kesyirikan dalam artian umum. Kesyirikan dalam artian umum. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa maksiat, dosa-dosa besar itu masuk dalam kategori syirik secara umum. Masuk dalam kategori syirik secara umum. Umum artinya apa? Bukan syirik khusus. Kalau syirik khusus yang diinginkan yaitu syirik yang tidak diampuni, kekal dalam neraka kalau syirik akbar. Tapi yang diinginkan dengan syirik umum lebih luas daripada itu. Di mana orang yang berbuat maksiat, dia berbuat syirik atau tidak? Berbuat syirik. Karena apa? Allah telah memerintahkan dia seperti ini, dan hawa nafsunya atau syaitan memerintahkan seperti ini. Maka ketika dia mengikuti hawa nafsunya, maka berarti dia telah menyembah hawa nafsunya. Menyembah hawa nafsunya, menduakan siapa yang dia taati, Allah dan hawa nafsunya, menduakan Allah Ta'ala. Karena Allah mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Dan ini dalil dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai sembahannya? Menunjukkan di sini orang yang berbuat maksiat telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan. Dan siapa yang menjadikan sembahan selain Allah berbuat syirik. Karena beliau mengatakan secara umum maksiat itu masuk dalam kategori syirik. Maka di sini tidak ada iskal. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak pernah berbuat syirik secara umum, hatta maksiat dia tidak berbuat. Kalaupun dia berbuat, dia bertobat atau Allah ampuni, maka jelas dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak punya syirik, tidak punya dosa-dosa, apa yang mau disiksa, kan begitu? Maka maksud di sini tidak berbuat syirik
mungkin yang diinginkan juga dengannya adalah syirik dalam artian umum seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Insyaallah taala masalah ini akan berulang nanti. Ya. Kemudian yang terakhir, qultu ya Rasulullah, ubasyirun nas, apakah boleh saya kabarkan kepada manusia? Ya, di sini terdapat dalil akan kesempurnaan iman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, di mana beliau tidak menghendaki sebuah kebaikan, hanya dari beliau yang tahu. Ya. Dalam makna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya mendapatkan apa yang didapatkan. Ya. Maka tadi semangat para sahabat, mereka bukanlah orang-orang yang yang hasad terhadap sebuah kebaikan. Ya. Bukanlah orang-orang yang hasad terhadap sebuah kebaikan. Bukan orang-orang yang berlomba-lomba untuk sendirian dekat dengan Nabi atau mendapatkan perlakuan khusus dari Nabi. Tapi kebaikan-kebaikan yang mereka dapatkan, mereka sebarkan, mereka inginkan disampaikan juga kepada para sahabat yang lain. Iya. Dan ini juga menunjukkan bagaimana amanah mereka dalam ilmu. Bahwa mereka kalau orang-orang seperti ini, seandainya ada orang boleh hasad, boleh menyembunyikan satu ilmu, ini tempat yang paling cocok untuk disembunyikan, ya kan? Bukan masalah hukum-hukum juga kan? Bukan masalah hukum wajib sunnah atau haram. Bukan masalah halal haram di sini. Ini hanya sekedar fadhail, masalah keutamaan. Ya kan? Seandainya boleh ada rukhsah menyembunyikan ilmu, di sini menyembunyikannya ini. Ini saya Mu'adz akan menyembunyikan. Toh tidak berbahaya pada agama para sahabat. Kalau ini disembunyikan kan hanya masalah keutamaan. Sahabat sudah tahu keutamaan tauhid itu apa. Tapi tatkala dalam masalah ini Mu'adz punya semangat untuk menyampaikan, ini menunjukkan bagaimana amanah mereka. Terpercayanya mereka dalam masalah ilmu ketika mereka mengemban ilmu. Iya. Akan tetapi karena sebuah hikmah Nabi melarang. La tubasyirhum. Jangan kamu kabarkan mereka fayattakilu, atau mereka akan bersandar. Mereka akan bersandar. Iya. Maksudnya karena mereka mengetahui sekedar tauhid itu bisa selamat dari siksaan, mereka nanti akan malas-malas mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau yang wajib tidak perlu dipertanyakan karena wajib hak dari tauhid, kan begitu. Ibadah yang wajib, tidak ada tauhid yang sempurna tanpa mengerjakan ibadah yang wajib. Cuman kapan mereka tahu ini? Sekedar tidak pernah berbuat syirik, kerjakan kewajiban, selesai masalah, pasti masuk surga. Nah, kapan mereka tahu ini? Mereka akan bersandar pada amalan yang sudah ada. Mereka akan membuat mereka bermalas-malasan dalam amalan sunnah sudah cukup, sudah ada jaminan. Yang penting tidak berbuat syirik, kerjakan yang wajib-wajib, tinggalkan yang dosa-dosa besar, selesai masalah. Nah, maka ini ada hikmah. Maka di sini ada pelajaran bolehnya menyembunyikan ilmu sementara, dengan catatan sementara, ketika ada maslahat. Ketika ada maslahat, diperbolehkan menyembunyikan ilmu sementara, tentunya. Ketika ada maslahat. Karena bagaimanapun juga menyimpan atau menyembunyikan ilmu termasuk dosa yang besar. Termasuk dosa yang besar. Allah Ta'ala mengancam, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan kepada manusia setelah kami menerangkannya dalam Alkitab, mereka inilah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua orang yang melaknat, semua makhluk yang melaknat. Dan kata Nabi SAW dalam hadits yang sahih, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bil jami minan nari yaumal qiyamah. Siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu, dia tahu tapi dia sembunyikan, maka dia akan dilijam, yakni mulutnya akan diikat. Lijam ini pelana tali kuda yang diikat di kendaraan pada mulutnya. Dia akan dilijam dengan lijam pada hari kiamat. Api neraka pada hari kiamat. Karena di akhir umurnya beliau, Mu'adz bin Jabal ketika mau wafat, beliau pun menyampaikan hadits ini. Jadi seumur hidup beliau sembunyikan hadits ini, tidak sampaikan. Tapi karena khawatir termasuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu, pada akhirnya pun beliau menyampaikan. Toh ilatnya sudah hilang. Sebab larangannya waktu itu banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Atau mungkin juga banyak antara mereka yang Nabi khawatirkan akan bersandar pada amalan mereka yang sudah ada.
Tapi ketika di akhir-akhir Islam, apalagi ketika Nabi sudah meninggal tentunya, kemudian para sahabat, ya, yang mana orang-orang yang ketika itu sudah menjadi kokoh, sudah lama masuk Islam seluruhnya, ya kan begitu, maka beliau pun menyampaikan hadis ini, ya, karena ilatnya sebab larangan sudah hilang, ya. Dan ini sekali lagi menunjukkan pada kita keutamaan tauhid, bahwa betul-betul hanya dengan tauhid, cukup dengan tauhid itu bisa memasukkan seorang dalam surga. Cukup dengan tauhid seorang bisa terhindar dari siksaan. Cukup dengan tauhid. Kan begitu. Ya. Makanya Mu'adz bin Jabal betul-betul terkesan heran, betul-betul dengan tauhid, sampai beliau ingin mengabarkan kepada manusia. Cukup dengan tauhid saja. Itu sudah menyelamatkan seorang dari siksaan. Ya. Dan hal yang terakhir di sini juga termasuk keutamaan Mu'adz bin Jabal, bagaimana kepercayaan Nabi kepada imannya Mu'adz. Ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi larang menyampaikan hal ini kepada para sahabat? Nabi khawatir mereka bersandar pada amalan. Menunjukkan Nabi tidak khawatir kepada Mu'adz, makanya beliau sampaikan. Kan begitu. Ya. Makanya beliau sampaikan kepada Mu'adz karena beliau tidak khawatir Mu'adz akan mengamalkan amalan seperti yang beliau khawatirkan. Ini menunjukkan bagaimana kepercayaan Nabi kepada iman, ya, dari Mu'adz ibn Jabal. Ya. Faedah yang lain dari hadits ini adalah bolehnya seorang guru mengkhususkan sebagian ilmu pada murid yang lain dan tidak memberikannya kepada murid yang lainnya. Boleh. Ada misalnya ada orang yang ada muridnya yang berbakat menonjol, dia panggil kasih pelajaran tersendiri kepada muridnya, pelajaran tambahan, ya, atau memberikan ilmu yang dia butuhkan khusus bagi dia, tidak diberikan pada murid-muridnya yang lain. Ini hal yang diperbolehkan. Ini hal yang diperbolehkan, ya, berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Wallahu a'lam bishawab.